Halo Virgo, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Virgo. Berlinang air mata di saat peristiwa besar ini kamu alami. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada Five of Pentacle di sini. Ada Six of Pentacle. Ada Judgment. Ada Five of Wands. Dan di sini juga ada The Magician. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Five of Pentacle. Saya melihat ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kamu yang membuat kamu dalam keterpurukan ya. Ada sesuatu hal yang terjadi membuat kamu dalam situasi yang sulit, dalam penderitaan. Ada hal-hal yang terjadi yang membuat kamu menangis, meratapi. Ini tentang bisa saja peristiwa besar yang baru saja kamu alami yang berdampak negatif terhadap hidup kamu. Ada yang mungkin karena sesuatu hal terjadi membuat kamu berada dalam situasi yang sulit. Entah ini tentang sebuah kayak sebuah pengkhianatan, atau ada seseorang yang menipu kamu, atau ada orang yang hanya memanfaatkan kamu karena di sini kamu terlalu percaya kepada seseorang yang pada akhirnya kamu merasa tertipu, kamu merasa kehilangan apa yang sudah menjadi milik kamu karena terlalu percaya terhadap seseorang, baik dalam bisnis, atau mungkin dalam karir, atau bahkan dalam sebuah hubungan. Ada yang bisa saja menusuk kamu dari belakang, merampas kebahagiaan kamu, merampas apa yang menjadi milik kamu. Inilah yang membuat kamu meratapi atau berlinang air mata di saat ada sesuatu atau peristiwa besar terjadi dalam kehidupan kamu. Ada dampak ya dari sesuatu hal yang telah terjadi. Oke? Kehilangan apa yang sudah menjadi milik kamu, apapun itu. Ada Six of Pentacle, ya mungkin dalam karir ya atau dalam bisnis. Ada yang kayaknya di sini kamu terlalu percaya terhadap seseorang, yang pada akhirnya itu berdampak tidak baik. Karena bisa saja seseorang ini seseorang yang manipulatif. Oke? Tapi keadaan ini tidak akan lama ya. Saya melihat akan ada perbaikan. Akan ada sesuatu hal yang mengejutkan. Ini bisa tentang hadirnya seseorang yang kayaknya hatinya itu terpanggil, tersentuh untuk memberikan kamu bantuan, untuk memberikan kamu pertolongan.
Jadi keadaan ini tidak akan selamanya. Keterpurukan yang kamu rasakan ini tidak akan selamanya kamu rasakan. Akan ada perubahan nantinya. Ada sesuatu hal yang pada akhirnya kayaknya membuat kamu sangat terharu ya. Di saat kamu merasa tidak ada orang yang mendekat, di saat kamu berada dalam keterpurukan atau kebangkrutan, semua menjauhi kamu. Tetapi di sini akan ada seseorang yang terpanggil hatinya untuk memberikan kamu pertolongan. Oke, ini bisa tentang seseorang dari masa lalu atau mungkin baru saja kamu kenal, tapi sudah memang ada chemistry atau ada rasa simpatinya terhadap kamu. Karena memang saat ini kamu butuh seseorang ya, kamu butuh bantuan. Karena bisa saja orang-orang yang dulunya dekat sama kamu itu jauhin kamu. Teman, sahabat, bahkan keluarga. Menjauh karena keadaan kamu yang seperti ini. Tapi saya merasakan tidak akan berlangsung lama ya. Keadaan kamu seperti ini akan bangkit. Ya tentunya ada seseorang yang di sini yang akan kamu temukan yang memang punya niat yang baik, oke, punya ketulusan untuk memberikan pertolongan kepada kamu. Ada judgment, dan di sini ini juga adalah sebuah keadilan ya, keseimbangan dalam kehidupan. Selalu ada alasan kenapa semua terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah cemas, berusaha untuk tetap menjalani apapun yang telah terjadi, meskipun di sini kamu dalam keterpurukan, kesedihan, tapi cobalah untuk tetap berpikir positif, menjalani ikhlas dengan apapun keadaan yang kamu jalani saat ini, maka yang terbaik itu akan kamu dapatkan. Artinya fokus kamu adalah tentang keluar dari situasi ini, bukan larut dalam situasi ini. Bagaimana caranya untuk bisa menemukan kekuatan dalam diri kamu. Artinya kamu di sini pada akhirnya punya mental yang kuat ya, punya mental yang kuat, punya energi yang positif, bahwa lebih memahami kalau dalam hidup itu ya penting untuk kamu lebih waspada, untuk tidak terlalu percaya terhadap seseorang. Secukupnya saja. Karena di saat kamu terlalu percaya dan di saat itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, yaitu yang akan membuat kamu dalam kekecewaan. Itu yang saat ini penting untuk kamu waspadai ya. Di sini ada 5 of Wands. Saya melihat ya ada kerumitan sih sebenarnya, ada konflik, ada perdebatan di sini, ada masalah yang kayaknya sulit nemuin jalan keluarnya, tapi pada akhirnya dengan kesabaran ya bisa saja pada akhirnya waktu yang menyelesaikan semuanya. Karena mungkin di sini ada permasalahan yang kamu rasa tidak menemukan jalan keluar, tapi dengan kesabaran, dengan prasangka baik kamu terhadap Tuhan, yakin satu persatu permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini akan terselesaikan. Meskipun rumit, meskipun butuh waktu yang tidak sebentar, tetapi yakin semua akan baik-baik saja dan berjalan dengan semestinya. Ada The Magician, ini tentang sebuah keajaiban ya. Keajaiban ini tidak datang pastinya punya alasan kenapa keajaiban ini datang dalam hidup kamu. Tentunya karena ada hal yang pernah kamu lakukan dulunya, kebaikan yang pernah kamu lakukan dulunya. Dan meski saat ini sebagian kamu berada dalam situasi yang sulit, tetapi yakin setelah ini akan ada perubahan besar dalam kehidupan kamu. Yaitu tadi ya, ada salah satu orang yang benar-benar terpanggil hatinya untuk memberikan pertolongan kepada kamu. Itu juga adalah salah satu keajaiban untuk kamu ya. Jadi di sini kamu harus berusaha untuk tetap positif, berusaha untuk tetap berpikir positif ya. Jangan pernah menyalahkan apapun atau bahkan menyalahkan diri sendiri karena telah terjadi sesuatu atau ada hal yang menimpa kamu di sini. Jangan pernah menyalahkan apapun karena ini adalah salah satu takdir yang memang harus kamu hadapi, dan yakin setelah ini akan ada sesuatu hal yang indah untuk kamu. Asal di sini kamu ikhlas menjalaninya. Oke, berusaha untuk tetap tegar, berusaha untuk tetap menjadi diri kamu sendiri, dan berusaha untuk bangkit, dan yakin semua akan terlewati. Oke.
Oke, kita lanjut. Di sini ada silent the mind, ada limitation is power, ada dawn of love, ada gift of freedom, dan di sini ada return to joy. Dari tebaran kartu orakel ini, saya melihat di sini kamu berusaha untuk tetap bisa menjadi diri kamu sendiri ya, untuk lebih punya pikiran yang terbuka, untuk tidak menyalahkan apapun, karena mungkin ada penyesalan di sini. Tentunya itu adalah hal yang wajar ya. Ada rasa penyesalan itu adalah hal yang wajar. Karena rasa penyesalan itu yang pada akhirnya nanti membuat kamu jadi lebih tahu apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu hindari. Jadi saat ini kamu lebih punya pikiran yang terbuka, tidak mau larut dan berusaha untuk bangkit. Ya, ada juga sebagian kamu yang kayaknya sulit ya untuk kembali memulai, sulit kembali untuk melangkah. Karena mungkin keadaan yang dulunya pernah kamu rasakan itu sangat membuat kamu berada dalam ada trauma yang cukup mendalam. Jadi sulit untuk kamu kembali sepertinya memulai sesuatu hal yang baru. Karena mungkin ada perasaan insecure, ada perasaan takut, khawatir, cemas kalau itu bakalan terulang lagi. Tapi saya melihat ada juga sebagian kamu yang pada akhirnya membuat mental kamu itu jadi lebih kuat ya. Mental kamu itu jadi lebih terasa. Bukan berarti apa yang pernah menimpa kamu menjadikan kamu seseorang yang lemah atau seseorang yang penuh dengan ketakutan. Artinya jika perasaan itu ada dalam pikiran atau dalam hati kamu, ya artinya kamu akan stuck di keadaan kamu yang seperti itu. Karena dalam hidup selalu ada jatuh bangun ya. Selalu ada saja hal-hal yang terjadi terkadang tidak kamu inginkan. Ada aja resiko atau dampak akibat yang mungkin telah karena pernah memutuskan sesuatu hal yang salah. Tetapi pada akhirnya itu akan menjadikan sebuah pelajaran yang berharga untuk kamu ke depannya, untuk ya tidak mengulangi kesalahan yang sama, tidak masuk ke lubang yang sama, dan berusaha untuk membebaskan diri kamu dari pikiran-pikiran negatif ya. Berusaha untuk tetap optimis, ya menikmati, berproses, tidak terlalu menggebu-gebu, tidak tergesa-gesa, atau tidak memaksakan. Saya melihat di sini kamu menjadi seseorang yang apa adanya, tidak mau mentargetkan, bisa saja karena saat ini kamu berusaha untuk menikmati tentang apa yang saat ini jalani, apa yang kamu jalani saat ini ada return to joy. Oke, kamu berusaha untuk tetap menjadi diri kamu sendiri, tetap jujur terhadap diri kamu sendiri. Yang fokus kamu saat ini adalah bagaimana kamu bangkit. Belum kayaknya tidak terlalu mentargetkan, tetapi saat ini kamu harus keluar dulu dari situasi ini terhadap sesuatu hal yang pernah menimpa kamu. Jadi kayaknya nggak maksain gitu. Berusaha untuk jalani hidup dia mengalir seperti air, tetapi tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Karena di sini pada akhirnya kamu punya kekuatan yang positif ya, energi yang positif yang saya lihat di sini. Karena dalam kehidupan itu yang mengarahkan diri kita sendiri ya. Artinya di saat kamu menginginkan sebuah perubahan dalam hidup, ya awalnya itu ya harus berubah dari pribadinya, dari diri kamu sendiri. Jangan terlalu gampang percaya, jangan tertipu hanya dari penampilan luarnya saja. Artinya kamu mampu melihat seseorang itu dari sisi-sisi yang berbeda, tidak hanya dari luarnya saja. Harus lebih peka, harus lebih sensitif, karena kita tidak pernah tahu ya niat seseorang. Ya mungkin ada yang awalnya begitu baik, begitu simpati, tetapi ternyata punya niat yang tersembunyi, itu bisa saja terjadi. Jadi itu yang penting untuk kamu waspadai,
untuk kamu lebih berhati-hati agar tidak gampang terpengaruh atau tertipu. Tapi pada akhirnya kamu akan lebih bisa merasakan ya, mana yang benar-benar tulus, mana yang benar-benar dari hati, mana yang benar-benar punya niat baik dan mana yang tidak. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit ya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk lebih struggle lagi, untuk lebih berani lagi menghadapi situasi atau apapun ya yang sedang saat ini kamu hadapi. Yakin semua akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.